kolektif dan itu juga kemudian sampai ke ISL kolektif. Jadi bukan ini kalian lihat narrative text. Kalau Sama mau satu saya masih kalimat verba, tapi saya mau ulang ke belakang kalau misalnya mereka masih belum paham, karena tujuannya saya nanti yang mau kasih menghafal mereka. Menghafal? Kalau saya apa? Masalah itu nih. Kenapa kalian? kalau saya masalah idea, idea Apa ini kak? Untuk siswa kalimat hiasan. Bukan untuk itu untuk kalian nih. Saya mau tanya kalian konsep. Menurut kalian naratif itu apa? Teks yang menceritakan sesuatu, ya, sifatnya masa lampau tapi fiktif. Harus fiktif. Bisa legenda, folklore. Juga, what's the purpose of narrative text? Apa tujuannya itu narrative To text? entertain the reader. Entertaining? Iya. Atau apa? Yang lain? untuk menceritakan Nah, segala action yang terjadi Kebanyakan Terus? fiksi. untuk menceritakan sesuatu informasi fakta untuk menyampaikan nilai moral Iya, nilai moral. fakta informasi untuk menyampaikan nilai moral karena naratif itu kan berbeda. Kalau kita naratif ada tiga elemennya kan. Orientasi. Yang orientasi, Event. itu main event kan. Terus kan main event. Nah itu setting, itu settingnya dulu. Inform setting. Habis itu ada konflik. Ya ada konflik atau apa namanya ada peak gitu kan. Nah, sampai ke peak baru resolusi kan gitu. Reorientasi. Nah, orientasi dari sehingga konsekuensinya apa aja? Konsekuensi dari naratif. Nah, Biasanya itu konsekuensi dari naratif seperti dia pakai past tense. Biasanya juga itu seperti misalnya kayak di kalimatnya itu kebanyakan mengandung kalimat masa lampau, past tense. Terus juga kalau di bagian konflik biasanya itu setelah berakhirnya orientasi masuk di bagian konflik. Misalnya konfliknya seperti ini, misalnya ceritanya farmer atau petani yang dengan angsa emas. Nah, tiba-tiba di situ petaninya yang awalnya rajin bekerja itu mulai seperti bermalas-malasan karena dari sudah dapat emas dari angsanya. Nah, di situ dia mulai berubah sifatnya. Nah, biasanya itu untuk memulai konfliknya ada perubahan di tokoh utamanya. Nah, kan pernah begini, setting the stage itu, setting stage-nya apa dulu? Kita pakai apa nih? Kalau tense dulu, tense-nya pakai apa? Simple past kan? Ya. Simple past atau past continuous? Nah, yang mana dulu kan? Kalau kita setting the stage ini untuk narrative text, di past jelas, kalau past kan jelas karena naratif itu past events kan gitu. Nah, tapi untuk aspeknya ini mulai dari simple, continuous atau participle. itu kalau teksnya itu menceritakan di masa lalu, tapi Ya. kalau karakternya lagi ngomong itu sifatnya bisa continuous atau bisa malah present tense. Kalau yang mana duluan? Yang mana dulu? Simple, continuous atau Simple dulu, Sir. Baru kalau perfect? Simple dulu. Tergantung karakternya ngomong. Biasanya kalau karakternya ngomong, nah berubah nih bisa jadi continuous atau bisa jadi malah bisa jadi present tense. Tapi tetapnya sifatnya itu teks tetap di past tense. Jadi mulainya simple Past tense. simple dulu. Iya. Ya, simple dulu ya. Jadi ini tuh pokoknya naratif teks itu settingnya simple dulu. Ya. Ini ada
contohnya, kasih contoh. Contohnya gimana? Kayak misalnya Kalau non phrase bagaimana? Atau ya yang tadi, ya, phrase. Nah, kalau phrase-nya bagaimana? there was upon a time, there was a farmer lived in blah blah blah. Itu there was a farmer, kan gitu. Kan sering bisa gitu. There was a farmer, kan? Nah, jadi was itu simple. Atau kalau kita pakai verb yang active verb begitu, contohnya contohnya ini kan pakai be itu kan, was itu kan be gitu kan, yang menjelaskan there kan gitu. There was a farmer, dia menjelaskan a farmer yang singular. Oh, Banyak, ada there was a misalnya farmer. kayak kita jelaskan misalnya ini ada ibu tuh dia cintai anaknya, misalnya she love her child. Nah, kan itu apa sih active verb tadi. Jadi seperti kita menjelaskan tentang orang itu di dalam Ya, ceritanya. dari yang apa namanya, emphasisnya ini ada di verb. Ya kayak gitu tadi. Contohnya bisa pakai be, tidak. There was a farmer, atau my neighbor went to his farm, kan gitu. When pas dari go, kan gitu. Iya. Nah, mau saya begitu setting stage-nya kan gitu. Nanti di the next session baru kalian bisa pilih. Tapi umumnya kita entah lanjut di simple atau masukkan continuous, bisa. Tergantung apa namanya, konfliknya atau apa istilahnya, plotnya requires the event itu bagaimana kan gitu. Ntar kalau fokus ke farmernya, there was a farmer. He was ya, tidak mungkin lah. Masa there was a farmer, he was a farmer, juga 2 kali itu. Kan He was live. setelah he was taking care atau apa gitu kan, itu verb kan, sudah masuk ke continuous. Atau misalnya he look at her and say I'm not your enemy. Misalnya kayak begitu, kayak seperti mirip passive voice begitu. Seperti kita sampaikan apa yang memang mau dia bilang itu karakter. Kita kasih tanda kutip. Tapi begini, jangan terjebak di ini kalau kita mengajar gitu kan. Mengajar itu kan kita harus mulai ke hal yang paling simpel dulu. Sehingga setelah kalau kita mau setting stage ini naratif begitu, itu kan ada main, ada plot, kemudian ada resolusi kan gitu. Jadi keep it simple dulu gitu. I went to the park. Saya ke taman. Ya kan gitu. I went to a park. Gitu. Itu main event. Kemudian ada plot di situ. Plotnya apa? I met my ex umpamanya. Saya ketemu mantan. Kan gitu. Resolusinya apa? I turn around. Saya cari jalan lain, kan gitu, saya hindar dia, jangan gitu. Atau saya siram mukanya atau apa kan. Kan gitu. Jadi main event begitu. I want to park. I want to the park. I met my ex. I turn around. Kan gitu. Jadi ada peristiwa utama, ada plot, ada resolusinya, kan gitu. Satu rangkaian cerita yang selesai dalam kerangka simple gitu. Menurut saya begitu. Kalau mereka sudah keras punya konsep, kalau mereka sudah bisa di situ, ya baru dikembangkan di plotnya tadi itu. Entah
kita naikkan ke continuous atau ke pakai perfect begitu. Atau mungkin hari ini kita di simple saja dulu, simple semua kan gitu. Nanti next meeting baru ada continuousnya gitu. Tapi strukturnya tetap sama, main, plot, resolusi kan gitu. Tapi kalau dijelaskan pakai continuous, apa lebih bagus kalau kita jelaskan pakai seperti passive voice, Sir? Karena biasanya narrative text ada titipannya. Jangan dulu pakai passive voice. Oh, jangan dulu. Nah, kecuali kalau mereka sudah selesai di aktif, gitu kan, sudah tahu aktif ini semua, baru pasif gitu. Soalnya kita yang salah satu yang kita mau ajarkan itu kan adalah perbedaan antara tense dan aspek gitu. Mereka bisa bedakan nggak? Karena kalau in English tense itu kan marking time, gitu kan? I ate in English. Itu di Indonesia Sama juga. Saya makan, saya makan. Iya. Setelah makan. Setelah makan atau saya sudah makan? Saya sudah makan. Apa bedanya telah dan Nah, itu dia. Kalian harus jelaskan apa bedanya itu. Apa bedanya sudah dengan telah. Itu aspek. Iya. marker? Soalnya itu masih simple. Taruhlah naik ke topik yang lebih kompleks umpamanya. Taruhlah topiknya kedewasaan. Nah, you asking them in Indonesian lah, gitu. Pertanyaannya bagaimana? Apakah kamu sudah dewasa atau kamu telah dewasa? Oh, Sudah. Telah. oh iya. Telah. Jadi Sudah berarti tidak dewasa lagi. Telah. Oh, sudah ya. Sudah berarti ya. baru-baru. Sudah berarti selesai di masa dewasanya masa tua. Sudah lama gitu. kalau sudah itu mungkin lebih awal dari dugaan kita, Sir. Seperti lebih awal dari dugaan kita. Apakah kamu sudah selesai? Nah, biasanya begitu nadanya. Jadi seperti tidak ekspektasi dia bakal lebih cepat selesai daripada kalau kita pakai telah. Oh, kamu telah selesai. Aku hampir Jadi tua. seperti itu sih menurut saya. Atau kira-kira yang mana? Atau ada di timeline begitu toh? Ini peristiwa selesai dulu, kemudian masuk di rangkaian peristiwa itu, atau harus selesai dulu, kemudian pindah ke rangkaian peristiwa selanjutnya. Kalau pakai sudah, Harus Selesai dulu. artinya gini, saya sudah makan. Artinya sekarang Kita lanjut sampai sudah selesai. Nah, Sudah melakukan berarti rangkaian. selesai kegiatan makannya selesai, gitu. Sekarang saya membaca buku, bawahnya pengajar, saya sudah makan, kan gitu. Selesai, gitu kan? Kalau telah bagaimana? Aku telah Mungkin ada kalimat sambungannya. Saya telah mengajar dan akan pulang. Kalau telah, karena kita sudah belajar, sudah mungkin masih di tempat yang sama. karena kita Atau peristiwanya masih berlanjut gitu? oh iya. Kalau kayak apa sih itu? Kalau kayak pas continuous kan sudah selesai tapi masih berlangsung. Misalnya Ya. kita sudah Pas. kita sudah selesai kerja PR tapi disuruh misalnya beli garam ke warung. Memang sudah selesai keduanya, tapi kalau kita balik ke masa lalu, belajarnya sudah selesai tapi masih ada berlangsung kegiatan lain. Pas continuous. Ntar saya baca buku kan gitu. Setelah baca buku. Tapi bukunya belum selesai. Saat ini saya masih di halaman 100 umpamanya. Oh, Nah, nanti kalau ada waktu luang saya sambung lagi gitu. Berarti masih berlanjut. oh jadi setelah itu Ya, pas tapi satu rangkaian dari peristiwa itu sudah selesai. Setelah baca buku itu, tapi baru sampai halaman 100 kan gitu, atau baru chapter 2. Nah, nanti kalau ada waktu luang, saya sambung lagi kegiatannya. Tapi dalam rangkaian baca buku itu, satu rangkaiannya telah selesai kan gitu. oh iya. Kok sama-sama sudah selesai baca buku, tapi isinya itu buku
berbeda. Kalau telah gitu mungkin baru setengah atau mungkin Makanya belum kalau selesai. kita bilang, oh sudah baca nih. Kalau banyak kalau pakai elemen kita kan sudah baca nih. Apalagi ada markernya di situ nih kan gitu. Oh berarti Artinya itu full sudah. pakai full pas kan artinya satu rangkaian itu sudah selesai Selesai. memang. Nah, Bisa betul-betul. Kalau yang telah Ya. tadi pakai pas kontinu. ya. Paham? Paham. Ah, karena begini, banyak karakter yang karakter bahasa kan berbeda sekali memang antara bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Nah, ada wilayah yang sebenarnya harus diselesaikan, dibahas, dan biasanya kita sebagai guru kita lewatkan karena kita anggap sebagai sesuatu yang biasa aja. Paling mereka juga tahu gini. Kalau sebenarnya kalau dibahas di lebih dalam gitu kan, banyak sebenarnya hal yang menarik di situ. Taruhlah kayak konsep dalam, taruhlah sebagai contoh gitu ya, dalam bahasa Indonesia kata paling begitu. Ini kalau superlatif gitu kan, paling cantik gitu kan, paling malas gitu, the laziest gitu, prettiest, most beautiful kan gitu. Tapi kadang juga kata paling itu ambigu gitu dalam tidak merepresentasi superlatif gitu. Tapi seperti menggambarkan sesuatu misalnya. Iya, Paling bilang, mudah. kapan kau pergi? Paling juga besok. Kan gitu. Jadi bukan superlatif konteksnya itu toh. Nah. Mana Sabri? Paling lagi makan gitu, paling lagi main, paling sama pacarnya gitu. Paling di situ bukan superlatif kan? Itu aspek-aspek seperti itu maksudnya bagaimana bisa dipahamkan gitu. Oh. Ya. Sama naratif tadi, konsep paling sederhananya ada perbedaan antara di bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris kan tense itu marking time gitu. I ate, I walked, artinya saya sudah jalan, saya sudah makan. Di bahasa Indonesia kita harus pakai kata sudah begitu ya. Atau pakai kata waktu gitu. Ada keterangan waktu gitu. Saya makan tadi. Gitu. Makan tadi. Kan gitu. Ada apa? Kalau bahasa Inggris cukup verb yang dimodify kan gitu. Nah, itu sudah menunjukkan waktu kan gitu. Tapi di bahasa Indonesia kan tidak seperti itu. Ada keterangan. Harus pakai keterangan gitu. Tidak bisa dalam satu rangkaian itu punya phrase gitu. I ate, sesimpel itu kalau di dalam bahasa Indonesia kan. Saya sudah makan, ada keterangannya. Sama kalau dialek bahasa Indonesia kita di sini itu kan biasanya kalau apa pakai me begitu kan. Nah, me itu marking event, artinya satu peristiwa sudah selesai. Tapi kadang juga me itu berfungsi sebagai penekanan gitu. Makan mie kan gitu. Jadi kita bersuruhan kan gitu. Makan mie gitu. Paham sudah? Paham. Sudah makan? Sudah mie. Mie di situ Makan. ya semantically modified sudah kan gitu. Ada dia menegaskan kata sudah gitu. Sudah mie. Artinya Selesai. ya Sudah selesai. nah seperti itu maksudnya. Udah nih. Caranya agak pan. Caranya agak pan. Kau pergi nih. Kau pergi nih. Ke kamar mandi. Oke. Paham kan? Pantas. Nah itu maksudnya itu yang kalian jelaskan itu. Jadi jangan
berapa berapa standar maksimal memori untuk satu topik dalam satu pembahasan. Taruh vocabulary dalam satu kali pemberian materi, target vocabulary itu berapa maksimalnya? 5 mo. 5. Maksimal berapa? 20. 5 ya. Kesian. Maksimal berapa? Karena mereka banyak kegiatannya jadi 5 saja. 5 sah. Kalau bisa dikasih 5 dolar ke jalan, kasih 15. 10 ya. 5. Bukan anak 7 kembar ya. dorong. Maksimal 7. Oh, 7. Lebih dari itu mereka tidak ingat nih. Nah, jadi satu sesi dalam kelas ya maksimalnya 7 lah target vocabulary mereka bisa ingat gitu kan. Jadi muter-muter di vocabulary itu juga. Kalian tentukan fokusnya dulu pekan ini, fokusnya di mana, di noun kah, di verbnya. Jadi naratif teks tapi fokus di noun itu umpamanya lokasinya kan gitu, settingnya gitu. My neighbor subject went to his farm, berangkat ke kebun gitu. Arti fokusnya di farmnya dulu, jangan dulu di verbnya gitu, di went-nya gitu. Nah, sama posisinya kan gitu, subject object kan gitu. My neighbor went to his farm gitu. His farm propositional object gitu. He was bringing apa gitu. Next meeting vocabulary yang sama tapi fokusnya mereka bisa mengingat verbnya kayak bring begitu kan, bring ada was gitu, was bringing gitu. Tapi jangan itu tadi lebih dari 7. Vocab apa yang kita mau ajarkan, banyak bring, eat, namanya wash gitu, sampai 7 begitu, maksimal 7. Tapi fokusnya di situ. Dengan aspek-aspeknya ini tadi. Kalau di simple, ada penambahan id hanya 4 regular, gitu kan? Itu jelas kan? Paham kan? Ya, keep it simple, but deep begitu. Jelas fokusnya gitu. Artinya kalian masuk kelas ini tujuannya harus, paling tidak di kelas ini mereka bisa ingat 7 noun yang pekan depan kira-kira kalau saya tanya detailing atau retention mereka masih ingat gitu. Apa itu form? Apa itu feel? Ya fokusnya di situ. Sampai paham kan? Ya, artinya ada fokus dan kita masih mengindahkan lah aturan-aturan instruksional gitu. Kamu seperti batas gitu kan, ini conditionnya vocabulary 7 gitu. Kemudian apa namanya? Ini kan secondary education masih dalam lingkupnya basic education kan. Anak dari elementary sampai secondary level itu mereka fokus di bahasanya, fokus di language, bukan fokus di konsepnya gitu. Jadi you don't teach how to structure simple past. Instead, you teach them how to write or to speak in simple past gitu. You teach the language, not the concept. Jadi jangan bahas
Simplifikasi itu, oh ini B-nya itu kalau M kita harus rubah was kan itu. Langsung saja was gitu, pakai was gitu. Oke, itu juga kadang kalau pakai waktu gitu ada yang saya jelaskan tambahan di luar materi. Misalnya where, if I were, itu kondisional. Kan biasa I itu tidak selalu pakai was, Iya. bisa pakai where kalau kondisional. Kondisional itu kedua. If I Ya. were. Tapi pastikan kalau yang basic tadi itu yang target di kelas itu sudah selesai. Iya. Kalau sudah selesai, mereka belum burn out gitu, baru tambah materinya. Oh, Ah, ah. masalah ini Hah? Nah, simple Pak. oh, gitu. Jadi simple saja. Artinya kalau singular pasnya was kan gitu. Kalau fokusnya di dominannya. Hmm. Paham? Paham kan? Artinya fokus di dominan itu maksudnya seperti ini. I was kan gitu. She was, it was gitu. Nah, jangan dulu ambil di apa namanya? Di verbnya gitu. Yang penting mereka bisa menyesuaikan dulu. There itu pakai there was atau there were, ya tergantung nomina di belakangnya kan. Kalau jamak di belakangnya farmers, namanya ada s begitu, berarti setelah there itu were kan gitu. Jangan dulu jelaskan kalau were itu asalnya dari a gitu. Pokoknya kalau dalam konstruksi simple past dan subjeknya jamak were. Kalau tunggal sendiri was. Next session, next meeting, baru nih kalau fokusnya di verb umpamanya. Nah baru itu tadi was atau were kan tidak masalah. Mau was mau were, verbnya pasti berakhiran ing kan gitu. Kalau ada was were pasti verbnya ing. Kalau nggak ada pasti verbnya kalau nggak diakhiri id bentuknya berubah kan gitu. Ya kan pilihannya cuma dua, regular atau regular. Nah, kalau dia berakhiran id berarti regular kan gitu. Kalau formnya berubah sepenuhnya berubah gitu, dari to ke where. Terus juga kalau yang akhiran kalimat yang ada pakai s, es, ada yang pakai y. Nah itu satu sesi juga itu, jangan menjurkan sekali tuh memang. Nah, itu kan apa namanya? Itu kan markers gitu kan ya, markers. Maksudnya Akhiran s. seperti s di verb itu markers untuk Kalimat yang ya singular gitu kan, terkenal singular kan gitu. Kalau s-nya melekat di noun, berarti dia markers untuk plural kan gitu. Yang penting mereka bisa bedakan dulu itu. Nanti next meeting, next class, baru menjelaskan ada pola-pola tertentu itu udah mesti s. Kadang es, iya. Nah, baru nih jelaskan itu. Tapi next meeting deh, jangan mancing di situ. Jadi kelas itu language practice-nya lebih banyak. saya di kelas 12 tadi itu idiom terus tak jelaskan ada beberapa idiom yang kalau kita analogikan itu misalnya kayak tip of arm and leg, seperti maksudnya dibayar dengan tangan dan kaki, itu artinya biasanya sangat mahal atau kalau kita pikir-pikir masih. Terus ada yang biasanya itu dari sejarah kayak The Bucket kan itu kayak dari sejarahnya zaman dulu tuh pilotin yang kepalanya dipotong dijatuh di ember.
Nah, itu pakai kan artinya masuk. Udah kan juga kan. Iya. Nah, yang penting maksudnya dalam bentuk instruksional untuk ini kan kita membedah ini kompetensi ke unit paling sederhana kan gitu. Kita bagi tuh kompetensi memahami umpamanya narrative text. Narrative text ini selesainya umpamanya 7 pertemuan. Berarti kompetensi dari 7 pertemuan itu kita bagi nih. Yang pertama apa dulu fokusnya, yang kedua apa fokusnya. Terus fokus umpamanya fokus ke nominalnya gitu. Nah, besok nominalnya ini berkembang ke fungsinya, entah sebagai subjek, entah sebagai objek. Contohnya banyak I went to apa gitu. Partnya dalam satu sesi pembelajaran itu tadi kalau bisa ganti kan, part bisa diganti dengan farm, bisa diganti dengan office gitu. I went to the office, I went to school kan gitu. School ini bisa diganti dengan yang selevel dengannya gitu. Nah, jadi fokusnya di situ dulu, di nomina sebagai objek kan gitu. Nah, ada 7 vocabulary di situ, ada form, ada school, ada apa gitu, ada classroom gitu. Udah tidak terlalu sederhana gitu. Hah? Memang harus mulainya dari situ. Itu gitu nih emang. Karena memori kan ada batasnya gitu. Bisa sebenarnya mereka pay attention, tapi tidak memorinya tidak storing. Artinya mereka mengerti aja kalau kalian banyak fokus di 2 hal besar bersamaan. Setelah kalian I went to school, I went to the park, I went to the office, semuanya. Kalian juga fokus di subjeknya. I itu bisa diganti dengan summary umpamanya. Nah, summary went to the office, summary went to the park, kan gitu. Summary diganti dengan pronoun he gitu. Tapi mereka itu fokusnya split gitu, fokusnya di objek, fokus di subjek juga. Oh, jadi satu Ya, setelah itu baru mereka paham gitu dan mereka mengikuti gitu. Tapi the memory not storing gitu. Tapi mereka tidak mengalihkan gitu. Nah, karena dia tidak bisa fokus sama gimana nih ke subjek gitu, bahwa subjek itu bisa digantikan dengan he kan gitu, bisa digantikan dengan nama orang, bisa digantikan dengan apa gitu. Instead of focusing on the vocabulary yang nominal sebagai objek gitu. Misalnya gitu. Sama kalau fokusnya di verbnya begitu. Kalau sesi hari ini fokusnya di verb. Kalau regular semua. Walk, laugh, jangan campur. tiba-tiba Laugh dengan when. itu apa namanya? Karena regular sama. Dan juga. Ah itu nih yang berulang-ulang itu kalian latih nih, maksudnya they use the language gitu. Sambil memperbaiki conversation-nya. I went to the park. Tadi siapa satu orang coba went to the park. Pastikan kalau mereka bisa pronounce I went to the park. Individual word di sentence itu kan gitu. Itu saja sudah sulit itu taking time itu nah. Park. Ya, betul. Paham tak? Gitu. Betul kan namanya Belum. Ya, begini. Nanti itu interpretasi dari maksudnya. Sekarang kan kurikulumnya sama di, cuma cara pembawaannya saja ada yang penekanan. Kan sekarang itu apa deep learning gitu.
Deepnya maksudnya salah satu aspek dari deep itu maksudnya fokus gitu. Salah satu aspek dari deep itu maksudnya paling tidak sekarang pakai murid nih kan? Peserta didik. Paling tidak murid itu bisa satu berpikir kategoris. Nah, artinya dia bisa berpikir bahwa verb itu bisa dikategorikan ke taruhlah tense itu ada 3 ya. Present, past, future kan gitu. Itu kategorikal kan gitu. Sama tadi itu kategorikal ada irregular, ada regular. Gitu. Jadi itu maksudnya tipnya itu gitu. Tapi kalau misalnya mereka sudah tahu regular, tiba-tiba ada verb 3 misalnya. Verb 3 kan ada yang mirip dengan verb 1, ada malah yang beda sekali dengan verb 1 verb 2. Ya, Kayak apa sih? Kayak make, verb 1-nya make, irregularnya make, verb 3-nya sama make. Nah, terus ada si melihat, si terus kalau tahu tim. Nah, itu bagaimana mau dijelaskan itu? itu terpisah itu memang. Pertama yang sama dulu polanya semua, kayak tidak ada perubahan. Kayak read kan gitu, tidak ada perubahan di bentuknya, tulisannya tetap sama. Mau dia pertama, kedua, ketiga, tetap R, E, A, D kan gitu, tidak ada perubahan. Kemudian ada yang berubah bentuk pertama, tapi 2, 3-nya sama. Gitu. Kayak itu misalnya make. Jadi cari semua verb yang bentuk kedua dan ketiganya sama. Kan kategorikal gitu. Ada yang tidak berubah, ada yang 2, 3-nya sama, ada 1, 2, 3 beda kan gitu. Dibagi 3. Kalau saya sampai situ sih kompetensinya. Penting berpikir kategoris dulu. Ini berpikir kritis itu paling tidak berpikir kategori. Dia bisa mengkategorikan sesuatu. Ntar kalau udah skripsi kemarin kan gitu. Contohnya kategorinya pakai adjektif gitu. Banyak. Jangan langsung semua 7 kategori adjektif kalian bersamaan kasih gitu. Paling tidak ada 2 lah. Namanya bahan dasar. A wooden table. Wooden kan gitu. Deskriptifnya artinya table yang made of wood kan gitu. Terbuat dari kayu. Wooden table kan gitu. Oh iya, yang kalau di Indonesia itu meja kayu, tapi kalau kita terjemahkan perkataan kayu itu yang kenapa bisa terbalik? Meja kayu. Ya. Gitu ya maksudnya. Paham itu? Artinya kayak gini, ya kayak maksudnya kayak fokusannya kayak guide itu kayak begini, ini kita bagi instruksinya kan gitu. Ini naratif dulu gitu. Naratif itu dalam konteks kategori storytelling. Karena naratif itu banyak kan gitu. Tapi salah satu yang paling sering digunakan naratif itu di storytellingnya gitu. Nah, artinya ya itu tadi workflow dari framework berpikirnya seperti itu. Jadi storytelling itu ada 3 building blocknya: structure, ingredients, teknik. Ini satu per sesi gitu. Ini kalau saya dulu sesi ini baru pindah ke sini. Gitu.
building blocknya berapa sesi itu kalian tentukan berdasarkan kemampuan memori sama Kalau yang ini terus yang konsep naratif pernah saya jelaskan kan di sini Sir, di tempat les kayak misalnya pas continuous kan itu kayak begini contohnya he was riding the boat when he was saunya intinya seperti tadi yang kita bilang saya telah membaca buku, nah bukunya itu sudah selesai kegiatannya tapi tidak tahu yang halaman berapa, beda dengan saya sudah membaca buku. Nah saya jelaskan itu seperti misalnya kita ambil foto. Kalau simple pasnya kita ambil foto sudah selesai, fotonya ada itu sudah lewat kita ambil foto. Tapi kalau pas continuous itu seperti kita ambil video, memang misalnya konteksnya jendelanya ada seperti di foto yang simple pas, tapi 10 detik kemudiannya bisa saja pintu yang ada di foto. Nah, kayak seperti begitu analoginya. bisa juga. Tapi teman tadi ingat begitu ketika menjelaskan itu jangan harus terkategori gitu, jangan pokoknya kalau pakai simple pas semua dalam artian semua dalam building block naratif storytellingnya itu ada tiga peristiwa yang dalam timeline itu garis lurus gitu. Kayak tadi, I went to park, I met my ex, I turn around. Kan itu, selesai semua. Semua pakai simple past gitu. Dan cerita selesai, kan gitu. Nah, artinya kalau kita pakai simple past, semua building block itu sesinya selesai gitu. I went to a park. Artinya saya seperti ya, sama. Artinya sudah selesai. Ya, saya datang di situ saya tidak ke tempat lain kan gitu. Selesai sesinya. Nah, nanti begitu tiba di the park ada peristiwa selanjutnya apa I met my ex gitu kan, ketemu mantan gitu. Jadi pada saat saya sudah tiba dan selesai, saya sudah tiba di taman. Nah, setelah itu ada peristiwa yang lain gitu, terjadi setelah saya sampai di taman gitu, I met my ex gitu. Nah begitu saya ketemu gitu kan, I turn around kan gitu. Tapi itu ketiga itu sama-sama sudah lampau, sama-sama peristiwanya dalam rangkaian peristiwa lampau itu selesai. Tapi dari yang pertama mulai bersambung. Nah, karena kalau kita pakai continuous berarti ada satu sesi yang sudah selesai kan, sama seperti yang saya tadi kan kalau simple pas itu ambil foto jendela sudah selesai itu kan. Kalau continuous itu pas continuous kita ambil video misalnya jendela tapi bisa terjadi 10 detik kemudian itu pintu, seperti itu yang saya jelaskan kalau murid itu biasanya di tempat les. iya setelah jadi maksud saya ketika kalian menjelaskan sesuatu pastikan satu kategori selesai. Karena kalau pindah nih ke kategori berikutnya itu kan biasanya levelnya agak lebih tinggi gitu, itu biasanya proses berpikirnya juga agak lebih kompleks gitu. Taruhlah dengan simple kemudian plotnya pakai continuous. I went to the park. When I was sitting On the bench, ya. When my ex came, kan gitu. Ada waktu saya duduk, saya pergi ke the park. Nah, waktu saya duduk, mantan lewat kan gitu. Itu kan lebih kompleks karena dalam satu peristiwa selesai, going to park selesai. I was sitting on the bench, pas duduk begitu, ada peristiwa yang masuk ke situ bersamaan dengan kegiatan itu. My ex passed, gitu kan? Waktu saya duduk, gitu kan? Di apa gitu? Waktu saya duduk gitu, mantan lewat kan gitu. Itu kan bersamaan dalam timeline gitu. Jadi pastikan the next itu
karena kompleks gitu. Karena sudah ada dua peristiwa yang bersamaan terjadi di situ. Tapi dua-duanya itu sudah selesai. Bro. Ya, Kan, satu selesai, yang satu ada dua peristiwa bersamaan gitu. Jangan lompat-lompat gitu. Karena membingungkan. Ya jangankan mereka lah. Kalian saya tidak yakin kalau kalian bisa pakai ketiga kategori itu bersamaan. Antara simpel dengan continuous gitu. Kan pakai aspek simpel, yang satunya pakai aspek continuous. Belum lagi kalau dia perfect. Nah, itu salah satu prasyarat kita pakai perfect, bahwa itu untuk mengintroduce main event begitu. Jadi main event, sebelum main event ada peristiwa yang mendahulinya. Nah, contohnya Pak, sebelum main eventnya kita pasti pakai simple past gitu. Nah, tapi ada peristiwa yang mendahului main event, itu baru kita pakai perfect gitu, yang menjadi prasyarat terjadinya main event. Contohnya Saya sedang bermain game ketika turun hujan. Iya, tinggal air. yang pakai hat itu kan? setelah I went to the park when When the rain had stopped. Stop. okay. Kan gitu. Saya ke taman waktu Hujan telah berhenti. Itu Telah. hujan telah berhenti. kan gitu. Jadi hujan berhenti dulu, baru saya went to park kan gitu. Kalau sudah kejadian selesai sendiri, langsung kejadian utama. Itu saya bilang kan saja pasti bingung tuh, apalagi kalau anak SMA ya. Logika berpikirnya profesor ada. I had misalnya I had eaten before you arrived. Nah, I had main eventnya dulu. Ingat, main event dulu, dan main event itu selalu simple past. berarti Main event dulu. before you arrived. I had it. Ya, jadi pokoknya saya sudah makan. I ate when Ketika Fabri had come. Saya sudah makan di peristiwanya yang dibilang di masa lampau itu saya sudah makan di situ dalam peristiwanya. Nah, ketika Sabri datang gitu. Hanya ketika Sabri datang makannya sudah selesai. I saw bird. I saw plane. I saw plane when When I saw plane when thunder. ada misalnya I open my laptop when my phone is low battery. Charger. nah itu saja, kalian saja susah apa namanya Mengaspekkan. iya membuat struktur framework berpikirnya itu dalam penalaran lurus gitu kan. Lebih mudah kalau bilang pakai bahasa Indonesia, tapi kalau pakai bahasa Inggris ya. I saw Siapa yang mau mengajar? Iya, jangan mengajar. Iya, kamu tuh. my friend had cake. Duluan ya. Nah,